yang bisa memang akan memberkati kita ya. Seorang hamba Tuhan, beliau adalah gembala sidang dari Gereja Sidang Jemaat Allah Keluarga Kerajaan Allah Perkamil, Bapak Raymond Mantik MTH. Tema malam hari ini, persiapkan diri sambut kedatangan Tuhan Yesus. Shalom, apa kabar Pastor? Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tentu saja semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita sehat, kita ada lagi bersama-sama di kegerakan Blessing in the Spirit di Skylight FM 91 FM ya. Iya. Senang sekali tentu senang saja. Sekali, ya, ya, luar biasa, senang ya. sekali. Ini mula pertama di Skylight ya. Iya, ini pertama kali di Skylight ya. Di Skylight. Puji Tuhan, wah senang sekali. Ini persiapan diri sambut kedatangan Yesus. Kenapa ambil judul seperti itu? Saya digerakkan Tuhan agar menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, sahabat Skylight, bisa menjadi pribadi yang siap kapanpun Yesus datang. Oke, silakan Pastor, Tuhan memberkati pelayanan. Oke, haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Shalom alaihim buat seluruh sahabat Skylight dimanapun berada, dan semua teman-teman sahabat Pastor Raymond Mantik ya, di platform-platform yang ada saat ini. Mari kita buka hati untuk merenungkan firman Tuhan. Kita percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya sebagai orang-orang yang percaya, kita harus senantiasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, setiap saat ya, karena itu sangat penting bagi kita. Ya, sebelumnya sahabat Skylight dimanapun berada dan pengikut Pendeta Raymond Mantik ya, di platform-platform yang ada, mari kita berdoa sebelum kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu hidup, dan firman-Mu yang datang mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu datang memulihkan, membaharui kehidupan kami. Firman-Mu menyegarkan kami, bahkan menyembuhkan kami. Urapi kami, pakai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami dibukakan rahasia kerajaan Allah untuk mengerti firman Tuhan, kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita buka hati agar firman Tuhan, benih kerajaan Allah ditabur di dalam hati kita bagaikan tanah yang subur. Jadi saudara-saudara, siapkan dirimu untuk menerima benih kerajaan Allah, benih firman Allah pagi hari ini ya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara-saudara, kita akan diberkati firman Tuhan lewat pembacaan kita malam hari ini di 1 Tesalonika pasal yang pertama, mulai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh
Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tema kita saat ini di segmen Blessing in the Spirit di Skylight 91 FM ya, sahabat Skylight dimanapun berada. Tema kita pada malam hari ini adalah persiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan perenungan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu bukan kapan Yesus datang, bukan bagaimana Yesus datang, bukan di mana Yesus datang. Itu tidak menjadi concern kita, saudara-saudara. Itu bukan bagian kita, karena itu bagian Bapa di surga. Jadi kita tidak menyibukkan diri dengan membahas soal di mana Yesus datang, bagaimana cara Yesus datang, kapan dan sebagainya. Justru yang harus menjadi concern pertanyaan kita adalah apakah saya sudah siap kalau Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab kedatangan Tuhan Yesus itu adalah kepastian. Pengharapan iman kita di dalam Tuhan Yesus itu ya dan amin. Karena Yesus sendiri dialah ya dan amin. Dialah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan akhir. Dia yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Apa yang Tuhan Yesus katakan selalu terjadi. Dia itu ya dan amin. Makanya dia dapat dipercaya. Dia Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Ku tinggal tetap. Ya, kalau ajaran-ajaran di dunia ini ya, kita sekarang ini disibukkan dengan berbagai macam ajaran-ajaran, saudara. Sampai saya boleh menyebut orang Kristen zaman sekarang ini, orang Kristen bingung ajaran, saudara. Dia bingung mau berpegang kepada siapa, yang di mana, saudara. Bingung, saudara. Tapi kalau kita berpegang pada ajaran Yesus, saudara, ajaran Yesus itu kekal selama-lamanya. Ajaran manusia bersifat tren, bersifat musiman, bersifat satu masa tertentu. Tapi ajaran Yesus selama-lamanya. Makanya saudara, kita berpegang kepada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus katakan selalu terjadi. Makanya kita percaya kedatangan Tuhan. Waktu Yesus terangkat ke surga, malaikat menyampaikan kepada para murid bahwa sama seperti Yesus terangkat ke surga, demikian juga dia akan datang kembali. Makanya saudara-saudara ya, apa yang Yesus katakan itu pasti terjadi. Dia menubuatkan kematiannya, itu terjadi saudara. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa kita. Dia menubuatkan kebangkitannya, itu terjadi saudara. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia membenarkan kita. Dan dia membuktikan bahwa dia bangkit dari antara orang mati 40 hari berulang-ulang.
Dia membuktikan dia hidup, dan berulang-ulang Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Berarti saudara, penting sekali ya. Yesus hanya punya Injil, satu Injil, yaitu Injil kerajaan Allah. Dan dia naik ke surga, saudara-saudara. Dia menjadi pembela buat saya dan saudara. Dia menjadi advocate buat saya dan saudara. Dia menjadi parakletos buat saya dan saudara. Dia menjadi juru syafaat buat kita. Supaya apa? Supaya kita hatinya siap. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang waktu kerajaan Allah dinyatakan, waktu Yesus datang kembali, kita sudah siap. Dan apa saudara? Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada kita supaya ya kita dimeteraikan menjadi milik kepunyaannya. Roh Kudus dicurahkan kepada kita menjadi apa? Menjadi jaminan bagian bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan, dan dia akan datang kembali. Dia mengambil semua milik kepunyaannya, termasuk saya dan saudara. Makanya saudara, mari kita siap menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah saudara-saudara, di dalam Alkitab perlu kita ditegaskan dan diajarkan untuk setiap sahabat Skylight ya, dimanapun berada, dan semua pendengar setia dari Pendeta Raymond Mantik di berbagai platform yang ada. Dalam Alkitab tidak ada istilah kiamat. Ya, saya baca Alkitab bolak-balik, nggak pernah ada kata kiamat di Alkitab. Jadi di Kristen, di Alkitab kita tidak diajarkan tentang kiamat. Ya, artinya sesuatu yang terjadi di masa depan, dan itu sangat menakutkan. Dan kalau kiamat datang, orang-orang akan dihukum dan disiksa di neraka dengan siksaan fisik, di mana ya badan mereka digergajilah, lidah mereka ditarik-tarik lah, ya, badan mereka disetrika dan sebagainya. Itu bukan ajaran Alkitab, saudara-saudara, bukan ajaran Injil. Yang ada di dalam Injil adalah akhir zaman. Akhir zaman. Nah, akhir zaman ini beda dengan kiamat, saudara. Ya, akhir zaman bukan sesuatu yang nanti di masa depan, nanti kemudian kita mati. Bukan, saudara. Ya, memang dia akan ada hubungannya di masa yang akan datang. Tapi akhir zaman di dalam Alkitab bukan suatu titik yang akan dicapai di masa depan, bukan, saudara. Akhir zaman di dalam Alkitab adalah periode waktu yang sudah dimulai dari kedatangan Yesus yang pertama kali sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itulah akhir zaman. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman." Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, apalagi kita yang hidup di zaman ini, saudara-saudara, ya, kita hidup di zaman yang super canggih, saudara. Akhir zaman itu sudah dimulai dengan kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali. Waktu dia datang, dia menyatakan kerajaan Allah. Yesus membawa kerajaan Allah. Dan kita tahu bersama-sama kerajaan Allah itu adalah pemerintahan, bukan agama. Ya, makanya di dalam kekristenan, agama tidak menyelamatkan, termasuk agama Kristen. Ya, jadi kalau Anda hanya sekedar beragama Kristen, KTP-nya Kristen, tidak jaminan Anda masuk dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga. Ya, Anda boleh Kristen 60 tahun, itu tidak jaminan Anda masuk dalam kerajaan Allah. Anda harus lahir dari air dan roh. Anda harus lewati lahir kembali, saudara. Ya, salah satu syarat paling utama kita jadi warga di negara kita, yang paling natural adalah kita lahir di tanah ini. Kita lahir di tanah tumpah darah ini, ya, tanah Indonesia. Itulah sebabnya kita menjadi warga Indonesia. Begitu juga dalam kerajaan Allah. Kita menjadi warga kerajaan Allah karena kita lahir dari air dan roh. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
orang Kristen KTP, ya, Kristen tanpa pertobatan. Anda boleh Kristen seumur hidup Anda, tapi kalau Anda tidak lahir dari air dan roh, Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini saudara-saudara, akhir zaman itu sudah ada, sudah datang di dalam Yesus Kristus, di dalam dan melalui Yesus Kristus. Makanya saudara, sejak abad pertama, kerajaan Allah sudah ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Makanya Yesus disebut Raja di atas segala raja. Waduh, saudara ya, saya coba teliti sebutan tentang Yesus di dalam Alkitab, banyak sekali saudara. Sampai orang-orang yang di luar sana yang tidak menerima Yesus kelimpungan, mereka kaget kok Yesus bisa disebut. Banyak sekali sebutan tentang Yesus. Itu membuktikan bahwa dia maha kuasa dan maha segalanya. Jadi kita kembali lagi saudara, soal akhir zaman saudara. Jadi saya dan saudara, kita sedang ada di masa yang kita boleh sebut akhir dari akhir zaman. Karena kita ada di dalam periode waktu akhir zaman ini saudara. Kita sudah ada di akhir zaman ini. Dan yang menjadi concern pertanyaan kita, bukan di mana Yesus datang, bagaimana Yesus datang, kapan Yesus datang. Bukan itu saudara. Tapi apakah saya sudah siap waktu Yesus datang kembali? Saya ingat sekitaran tahun 2004 waktu itu ya. Sekitaran tahun 2004 orang-orang pada berbondong-bondong ke Bandung saudara. Ada yang dari NTT, ada yang dari Papua, dari mana-mana. Bahkan mereka sudah jual harta milik mereka. Dan mereka saudara datang ke Bandung, kumpul di sana ya. Saya lupa nama pendetanya waktu itu ya. Kumpul di sana dan di sana mereka diajarkan Yesus akan datang jam 12 malam ini. Wow. Dan waktu itu saya masih di sekolah teologi ya, tahun 2004 saudara. Dan mereka jual harta mereka dan sebagainya. Mereka pergi ke Bandung dan berkumpul, bersekutu, berdoa. Jam 10 Yesus belum datang. Jam 11 Yesus belum datang. Jam 12 Yesus belum datang. Akhirnya besoknya yang datang bukan Yesus, tapi polisi yang datang saudara-saudara. Karena apa saudara? Concern mereka berbeda ya. Harusnya yang menjadi concern adalah apakah saya siap ketika Yesus datang kembali ya. Apakah Anda siap saudara-saudara? Soal Yesus datang kapan, di mana dan bagaimana, itu urusannya Tuhan Yesus. Dan soal kedatangan Tuhan Yesus itu adalah suatu kepastian ya. Suatu kepastian. Apakah Yesus datang waktu kita masih hidup? Ya, kita bersyukur. Kalau Yesus datang kita masih hidup saudara, kita akan diangkat dan diubahkan saudara dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Tapi kalaupun kita Yesus datang kita sudah mati, kita sudah meninggal saudara-saudara, Tuhan berjanji akan memberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Sama seperti Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dengan tubuh kemuliaan saudara-saudara. Demikian kita juga akan mendapat tubuh kemuliaan sama seperti Yesus. Makanya Tuhan Yesus dikatakan sebagai buah sulung kebangkitan ya. Yesus Kristus itu adalah kebangkitan dan hidup, dan dia adalah buah sulung kebangkitan. Ya, kata buah sulung ini adalah istilah pertanian zaman itu ya. Artinya buah yang pertama. Buah yang pertama kalau hasilnya baik, hasilnya bagus, maka buah yang selanjutnya akan sama seperti buah yang sulung itu. Ya, jadi sama seperti Yesus bangkit dari antara orang mati, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Hanya ada dalam Injil pengharapan seperti ini saudara-saudara. Ya.
Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus buah sulung kebangkitan, saudara-saudara. Jadi kalaupun kita mati, kita meninggal, Tuhan Yesus belum datang, gak masalah, saudara. Karena kapanpun Yesus datang, kita akan dibangkitkan dari orang mati. Karena Yesus itu buah sulung kebangkitan. Kalau bahasa Yunaninya menyebut prototokos, ya, prototokos atau buah sulung. Dan kata prototokos ini sering dipakai oleh orang-orang zaman modern ini dalam apa ya, pabrik-pabrik atau saudara ya, kalau saudara mau bangun bangunan ada blueprintnya atau prototipenya, ya. Kalau ada mobil sebelum diproduksi harus ada prototipenya. Itu berasal dari kata prototokos, saudara ya. Prototype artinya semua mobil yang akan diproduksi harus seperti prototipenya. Speknya seperti apa harus sama persis. Begitu pula kita punya pengharapan kebangkitan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya saudara-saudara, ya, kapanpun Yesus mau datang, dimanapun Yesus mau datang, bagaimana skemanya, bagaimana caranya, tidak menjadi concern kita. Yang menjadi concern kita, apakah kita siap Yesus datang, saudara-saudara. Karena kalaupun di generasi kita ini Tuhan Yesus belum datang, kita sudah mati, kita sudah meninggal, ya. Kalau Tuhan Yesus datang, semua orang yang mati, yang meninggal di dalam Tuhan, ya, akan beroleh kebangkitan. Makanya saudara-saudara, kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4, ya, mulai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata kepada kita, mari kita dengar bersama-sama. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Haleluya! Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Kita bukan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kita orang-orang yang punya pengharapan yang pasti. Makanya kita harus optimis di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Ya, jangan menjadi orang-orang Kristen yang putus asa, yang tergoncang iman. Kapan Yesus datang? Dari dulu, waktu saya masih kecil dibilang Yesus mau datang, ini saya sudah tua. Orang Nado bilang sebobo tanah. Saya sudah umur 70, 80 tahun, Yesus belum datang. Makanya concern pertanyaan kita bukan kapan, bukan di mana, bukan bagaimana, saudara-saudara. Tapi apakah saya sudah siap ketika Yesus datang? Haleluya. Karena kedatangan Yesus Kristus itu suatu kepastian. Makanya orang Kristen kalau ditanya, kamu selamat gak? Ya bukan sombong. Saya selamat. Karena apa? Keyakinan iman, bukan dia sombong, saudara. Itu yang dijanjikan oleh Alkitab, itu yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita siap menantikan kedatangan Tuhan? Itu yang harusnya kita jawab, saudara-saudara. Amin.
Di sini luar biasa ya. Di ayat 6 firman Tuhan berkata, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Satu cara yang membuat kita selalu siap menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah terima firman Tuhan dengan sukacita Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ada orang-orang bilang begini, amin, firman Tuhan ini memang cocok buat istriku. Ada orang bilang, amin, betul Pak Pendeta, firman Tuhan ini cocok buat suami, biar dia bertobat sana. Ya, atau firman Tuhan ini cocok buat kita tetangga sebelah sana, soalnya dia tukang gosip, dia cerewet dan sebagainya. Saudara-saudara, waktu saudara dengar firman Tuhan dan sikap hati saudara seperti itu, tidak akan menjadi berkat buat saudara. Kuasanya tidak akan nampak dan tidak akan nyata dalam hidup saudara. Kenapa saudara? Ya, kalau kita menghidupi firman Tuhan, semakin kita menghidupi, semakin kita alami kuasa. Ya, pepatah dunia mengatakan practice make perfect. Ya, semakin berlatih semakin mahir. Justru orang-orang yang mahir yang selalu berlatih, saudara ya. Seperti Ronaldo, Messi, siapa lagi pemain-pemain bola yang hebat sekarang ini. Sudah sangat hebat, tapi juga harus berlatih, saudara. Harus pakai pelatih juga, saudara. Ya, jadi jangan merasa jago seperti itu. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan. Kalau kita mau alami kuasa Tuhan, kita mau alami janji firman Tuhan ya dan amin, tidak ada cara lain, kita harus hidup melakukannya, mempraktekannya. Nah, bagaimana kita mau praktek kalau terima firman aja nggak dengan sukacita? Terima firman, oh cocok ini, cocok for tape istri, cocok for tape suami. Ya, kalau bicaranya seperti itu, firman Tuhan tidak pernah akan bertumbuh dan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat di dalam hidup kita. Ya, Tuhan mau Anda menghasilkan buah, saudara. Makanya saudara, penting sekali kita menerima firman Tuhan dengan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Waktu Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika, saudara ya. Jadi kitab Tesalonika ini salah satu kitab yang ditulis di awal-awal pelayanannya Paulus, ya. Jadi masih dorang bilang Paulus pe gres-gres ya, atau Paulus punya fresh begitu. Dan ditulis kepada jemaat di Tesalonika, jemaat di wilayah Makedonia, dan mereka dalam keadaan pergumulan dan penganiayaan. Jadi 300 tahun pertama kekristenan, orang Kristen itu teraniaya ya, sebelum menjadi agama negara ya, agama yang ditetapkan oleh negara, oleh Kaisar Konstantinus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menerima firman itu harus dengan sukacita dalam segala keadaan apapun. Amin. Ya, kalau zaman itu bilang orang Kristen, itu artinya mereka sudah siap teraniaya, mereka sudah siap, saudara, martir bagi Yesus. Tapi zaman sekarang ini bilang orang Kristen belum tentu murid Tuhan. Ya, kalau zaman itu abad pertama bilang orang Kristen, saya yakin mereka murid Tuhan. Karena mereka rela mati demi sebuah keyakinan. Mereka rela mati demi iman mereka kepada Tuhan. Ya, tapi kalau zaman sekarang, saudara, bilang orang Kristen belum tentu murid Tuhan. Makanya di luar sana Anda boleh KTP Kristen sekalipun, ya,
Zaman sekarang ini orang Kristen banyak, murid Tuhan sedikit. Yang mau benar-benar mau berpegang pada firman Tuhan itu sedikit, saudara. Makanya saya sebut, saudara, ya, banyak orang murid-murid Tuhan yang ada di Yohanes 6 ayat 66. Saudara tahu saya sebut ayat antikristus karena persis, ya, Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari saat itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Ya, ketika mau sampai di level komitmen untuk lakukan itu firman, untuk taat itu firman, banyak orang bilang, aduh, keras ini pengajaran, keras ini firman. Mereka mengundurkan diri, terhormat dan tinggalkan Yesus. Haleluya. Halo sahabat Skylight, dimanapun Anda berada. Kalau kita mau alami kuasa Tuhan, kita harus menerima firman Allah dengan sukacita. Orang-orang yang berkata, Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan, ini buat saya. Orang-orang itu akan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau mau pakai logat Jakarta, orang-orang Jakarta akan bilang, wow, terima kasih pastor, terima kasih pendeta, firman Tuhan ini memang gua banget. Wah, ini gua banget, kena sama saya, di hati saya. Kalau Anda menerima firman Tuhan sampai dengan sikap seperti itu, saudara, Anda akan mengalami menjadi pribadi yang penuh dengan terobosan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Ya. Dalam pengiringan kita akan Tuhan, dalam penantian kita akan Tuhan, saudara, ada banyak lika-liku dalam kehidupan kita, ada up and down dalam kehidupan kita, ada naik turunnya dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita senantiasa hidup melakukan firman Tuhan, menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita, saudara-saudara, hidup kita akan mengalami terobosan lepas terobosan, transformasi lepas transformasi, ya, dari Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya. Saudara, dengar baik. Iblis bisa mencuri benih firman. Iblis bisa mencuri benih firman. Yesus yang adalah firman Allah itu sendiri, dia yang menjadi manusia, dicobai iblis dengan firman. Ada tertulis, ya. Dan Yesus juga menjawab, ada tertulis. Artinya, saudara, kita harus mengerti firman dengan baik dan benar. Kalau enggak, kita akan kena tipu daya iblis. Dan cara atau jurus iblis yang paling wahid, saudara, yang paling tinggi adalah menipu dan memperdaya pakai firman Tuhan. Ngeri sekali, saudara. Makanya, saudara, kalau Anda tidak terima itu firman Tuhan, Anda akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Ya. Kalau Anda tidak terima itu firman Tuhan dengan sukacita, Anda tidak terima itu firman Tuhan dengan cara yang benar, Anda akan mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara, iblis itu dia mencobai di dua area, saudara. Iblis nggak pernah menang karena dia sudah ketahuan, saudara. Sudah ketahuan jurus-jurusnya, saudara. Ya, iblis itu, ya, dia tahu sifat manusia. Manusia itu menghindari sengsara, mencari nikmat. Ya, itulah manusia, menghindari sengsara, mencari nikmat. Itu sudah pada umumnya manusia. Makanya, saudara, manusia dicobai, ya, ada ujian di area pressure atau leisure. Ya, di area pressure atau leisure. Ya, kalau diizinkan
lewati tekanan, cobaan, ujian kehidupan, penderitaan, penganiayaan. Ada orang-orang tertentu, mereka tetap tekun, tetap setia, mengiring Tuhan dalam keadaan apapun. Tapi ada sebagian orang juga dalam keadaan-keadaan seperti itu menjadi putus asa, menjadi lemah iman, menjadi goncang imannya dan berkata, apakah Tuhan Yesus ada? Apakah Tuhan menolong saya? Apakah Tuhan menyembuhkan saya? Apakah Tuhan buka jalan buat usaha saya dan sebagainya? Akhirnya tinggalkan iman. Saya sudah jumpa beberapa orang seperti itu, saudara. Atau bahkan karena pergumulan yang berat, saudara, mengambil keputusan yang salah. Ada orang-orang tertentu karena masalah hutang, masalah bisnis, masalah-masalah dalam kehidupannya, dia mulai ambil jalan pintas, ya, mau lompat dari apartemen atau mau minum racun dan sebagainya. Ya, kami punya kesaksian, saudara, ya. Karena kami setiap hari bagi firman di sosmed. Tiba-tiba, saudara, ada balasan dari messenger dan berkata, terima kasih pastor, saya sebenarnya hari ini mau bunuh diri, tapi waktu lewat di beranda saya ada firman Tuhan, saya ditegur firman Tuhan. Padahal, saudara, racun itu sudah ada di hadapan matanya, saudara. Dia sudah siap meminum, saudara. Tapi waktu dia buka HP, saudara, dia lihat, wah, firman Tuhan, dia menangis, berlinang air mata, saudara. Dan dia urungkan untuk niat bunuh diri. Dan dia bilang, pastor, saya tekanan berat, saya sudah stres, saya dihina dan sebagainya, hutang saya begitu banyak dan sebagainya. Dan puji Tuhan, saudara, firman Tuhan itu selalu dahsyat. Makanya, saudara, kita terima firman Tuhan itu dalam keadaan suka maupun duka, ya. Kita menerima firman Tuhan itu dengan sukacita Roh Kudus, ya. Ada orang-orang tertentu dalam keadaan-keadaan melimpah, justru dia lupa daratan. Dalam keadaan-keadaan melimpah, harusnya dia berseru kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan, semua yang ada ini Tuhan cuma percayakan. Nafas saya hajat cuma Tuhan percayakan. Anak-anak cuma Tuhan percayakan. Berlimpah materi juga cuma Tuhan percayakan. Jadi, saudara, ya, ada survei di sana yang mengatakan kalau kita membayar nafas kita setiap hari dalam 1 bulan, kira-kira kita akan membayar sekitar 4 miliar rupiah. Wow, itu bukan nilai yang sedikit, saudara. Bahkan milioner atau orang-orang yang kaya raya barangkali tidak mampu juga melakukan itu, saudara. Jadi kalau kita masih diberi nafas hidup, itu semua kemurahan Tuhan, ya. Banyak orang dalam keadaan-keadaan berlimpah, dia lupa bahwa semua itu hanya kemurahan Tuhan, berkat daripada Tuhan. Dia diberi kesempatan, diberi karunia untuk menikmati kekayaan dengan harta yang berlimpah, saudara. Jangan sampai kita lupa daratan. Kalau kita dipercayakan Tuhan kekayaan, kita dipercayakan Tuhan materi, kita harus sampai di satu titik di mana kita berkata, Tuhan, semua cuma kemurahan Tuhan, cuma titipan Tuhan, ya. Hari-hari ini, saudara, saya lihat postingan dari Gorontalo. Postingannya, ya, ada banjir, ada longsor dan sebagainya. Dan ada satu akun memposting rumah yang mewah penuh dengan barang-barang mewah tergenang banjir, saudara. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang, taburlah hartamu di surga, di bumi, ya, ngengat, nah, pencuri mengambilnya, saudara. Ya, bencana alam bisa, saudara, ya, kekayaan itu bisa sekejap berlalu, saudara. Makanya jangan kita lupa daratan kalau Tuhan mempercayakan kita dengan harta, dengan kelimpahan. Itu semua karunia dari Tuhan. Amin. Jangan sampai ada kejadian dalam rumah tangga, suami berdoa, Tuhan, berkati saya, berkati usaha saya, jadikan berhasil, berkati karir saya, Tuhan yang promosikan, Tuhan yang angkat.
buat usaha saya laris manis, semakin banyak konsumennya, semakin banyak pelanggannya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh seperti itu. Tapi di dalam hati istrinya berkata, Tuhan, jangan dengar dia berdoa. Tuhan, soalnya kalau dia banyak doi, dia banyak berkat, dia mata keranjang, lupa daratan, matanya jalalatan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, ya. Saudara, ingat baik-baik, suami-suami, jaminan doamu ada pada istri. Suami-suami, dengarkan baik-baik. Jaminan doamu ada pada istri. Demikian juga sebaliknya, saudara-saudara. Makanya saudara ya, kalau kita diberkati Tuhan, itu semua kemurahan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapapun diri Anda, sahabat Skylight, Anda dalam keadaan cobaan, ujian, penderitaan, Anda ada dalam kelimpahan, keberkatan, terimalah firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Terima firman Tuhan dengan apa saudara? Sukacita oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana supaya kita siap menanti kedatangan Tuhan? Cuma dengan firman Tuhan yang memampukan kita. Ya, kita sudah diberikan oleh Roh Kudus. Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus kepada kita, saudara-saudara. Sebagai apa, saudara? Sebagai bukti bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita sebagai jaminan bagian bahwa kita milik Tuhan. Dan Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran dan mengingatkan kita pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara hanya tahu 5 ayat tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan, barangkali cuma 5 itu yang akan diingatkan oleh Roh Kudus kepada kamu. Kalau engkau tahu 100 ayat atau 1000 ayat tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan, maka itu juga yang akan diingatkan Roh Kudus kepadamu. Tuhan Yesus dahsyat saudara ya. Firman Tuhan itu makanya kita harus baca Alkitab tiap hari. Nah, saya ada kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Kenapa? Karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, saudara-saudara, bagaimana Anda mau praktek itu firman Tuhan? Bagaimana Anda mau melakukan? Baca aja kagak. Ya, banyak saya lihat postingan-postingan di luar negeri sana. Ditanya, kamu Kristen? Kristen, kamu Kristen? Kristen. Sebutkan 1 ayat Alkitab. Nggak tahu, saudara. Ngeri sekali. Nggak tahu. Anak-anak zaman sekarang lebih senang baca komik komik kuco. Apalagi webtoon. Apalagi saudara-saudara, daripada Alkitab. Padahal saudara, firman Allah itu sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Ya, Anda hanya sebatas begini ya. Anda melakukan apa yang Anda mengerti. Anda tidak melakukan apa yang tidak Anda mengerti. Ya, saya kasih contoh. Istri saya tukang bikin kue, hobi bikin kue. Ya, dia tahu bikin kue. Saya tidak hobi bikin kue dan tidak tahu cara bikin kue. Tapi istri saya pernah minta tolong kamu mixer ini adonan. Saya bantu dia, saudara. Dia kasih tahu caranya, muter begini ya, muter ke kiri terus, puter-puter terus. Saya ikut, saudara. Muter, ikut. Adonannya kagak jadi. Karena saya kagak ngerti bikin kue. Ya. Jadi saudara ya, orang seperti Anda tidak ngerti mobil, tidak mungkin Anda akan otak-atik mobil. Anda hanya melakukan apa yang Anda ngerti. Begitu juga dengan firman Tuhan. Tidak mungkin Anda praktek itu firman Tuhan kalau Anda tidak mengerti. Makanya penting sekali kita
Ya, menerima firman Tuhan dengan sukacita dalam Roh Kudus. Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, kita terima firman Tuhan. Itu saya percaya akan menguatkan kita, mempersiapkan kita sampai kapanpun Tuhan Yesus datang. Ya, kita siap nantikan Tuhan Yesus datang. Nah, bagaimana supaya kita praktek melakukan ini firman Tuhan? Mulai dari apa, saudara? Baca Alkitab tiap hari. Apakah Anda orang Kristen yang baca Alkitab? Halo? Berapa banyak saya sering bertanya kepada orang-orang di luar sana. Berapa banyak yang percaya firman Tuhan? Semua angkat tangan bilang amin. Ada juga yang saya tanya, percaya nggak apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Semua orang Kristen, apalagi di gereja, akan berteriak amin. Tapi waktu saya tanya, praktek enggak? Baca Alkitab enggak? Mulai tengok kiri kanan, belangak belongok, saudara. Karena apa? Banyak orang Kristen tidak baca Alkitab. Boro-boro mau praktek itu firman, baca aja kagak, saudara. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca Alkitab, saudara. Supaya apa? Kita ngerti. Ya. Ingat baik-baik, saudara, firman Allah itu adalah pedang roh kita. Ada banyak cobaan, ujian di sana, kita menang dengan pedang roh. Dan saya bayangkan, saudara, orang-orang Kristen yang malas baca Alkitab, mereka punya pedang roh bagaikan pedang pramuka SD. Pernah punya pedang pramuka SD? Saya punya anak ya, yang bungsu ini kelas 2 sekarang. Ada pedangnya itu, pedang pisau pramuka itu. Kayak gitu, saudara, orang-orang Kristen zaman sekarang. Kenapa? Karena malas baca Alkitab. Ya. Harusnya pedang roh kita itu bagaikan yang pedang-pedang nih yang ada di Star Wars itu loh. Kalau kamu nonton Star Wars, pedangnya besar-besar, panjang dan penuh cahaya. Harusnya begitu, saudara. Waktu datang intimidasi, datang cobaan ujian iblis, kita berkemenangan. Ya, saya pernah mengalami hal itu, saudara. Praktis dalam kehidupan saya. Waktu 2 tahun lalu saya lumpuh, saudara. Saya sakit. Saya mengalami osteoartritis. Dan dokter sudah vonis, Bapak, sakit ini tidak bisa sembuh lagi. Waduh, saya nggak bisa tidur, saudara. Berminggu-minggu saya tidak bisa tidur. Saya lumpuh, saya di kursi roda, saya harus terbaring kaku di kamar, di tempat tidur terus. Bahkan saya sudah bilang sama istri saya, kamu siap ya, jaga anak, besarin anak. Kita punya anak 4. Dan tiap hari, saudara, di pikiran saya, di telinga saya datang suara bilang, kamu sudah mau mati, kamu begini, kamu begitu. Wah, segala macam suara datang mengintimidasi. Barangkali, saudara, ya, ada suara yang datang mengintimidasi kepada saudara. Kamu anak tidak berharga, kamu anak sialan, atau kamu anak haram, atau kamu punya dosa begitu besar, tidak dapat diampuni. Itu intimidasi iblis, saudara. Tapi waktu itu, saudara, ya, dalam keadaan gelap malam bagi jiwa, dalam keadaan penuh tekanan, penuh ujian cobaan, saudara, firman Tuhan datang, saudara, di telinga dan berkata, jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, saya mulai saat itu saya perkatakan, jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Masih terbaring tidur, firman Tuhan datang. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Saya perkatakan, orang benar akan hidup oleh percayanya. Sembuh dalam nama Yesus. Masih tidur, masih terbaring. Sembuh dalam nama Yesus. Masih tidur, masih terbaring juga, saudara. Ya, tapi di sebelah berkata, kamu sudah mau mati, kamu begini, begitu, dan sebagainya. Tapi karena kita hidup menerima firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, saudara-saudara, kita mengalami kemenangan, terobosan. Ya, puji Tuhan, saya mengalami mujizat Tuhan, saya mengalami kesembuhan, kelepasan. Yang tadinya dokter bilang terapi 1 tahun, dalam 1 bulan saya sudah selesai, saudara.
Yang tadinya ya saya jumpa teman dan teman bilang, "Pak, Pastor, operasi osteoartritis baru saja tante saya operasi di sana, satu operasi itu 1 miliar. Pastor, berapa? Kaki mana yang sakit?" Saya bilang kiri kanan. Kiri kanan atas bawah, berarti 4 sendi, saudara. Tapi Tuhan Yesus itu dahsyat. Makanya saudara, kita harus terima itu firman supaya kita siap sambut Yesus datang kedua kali. Apa yang menjaga kita supaya kita siap sambut Yesus datang kedua kali? Firman Tuhan itu, saudara. Karena firman Tuhan itu pedang roh kita. Pedang roh yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai saudara, Anda punya pedang roh bagaikan pedang pisau pramuka atau pisau dapur. Ya, tapi saudara, asah pedang roh saudara. Dengan apa saudara? Terima itu firman dengan sukacita. Baca Alkitab, renungkan siang malam, praktekkan saudara. Apa yang membuat orang-orang Kristen di luar sana jatuh dalam dosa? Karena mereka tidak praktek itu firman. Ya, saya melihat ada pendeta pun yang ada hugelnya saudara. Pelayan khusus ada hugelnya. Waduh, ngeri sekali saudara. Kenapa? Karena tidak mempraktekkan itu firman saudara. Saya mengalami ya. Saya ini dulu waktu lulus sekolah teologi ya, waktu mau siap khotbah itu saya baca Alkitab hari Jumat saja saudara. Bahwa saya pikir saya sudah tahu, saya sudah sekolah Alkitab, tiap hari saya sudah belajar. Tapi setelah Yesus menjamah dan mengubahkan hidup saya saudara, saya mendapatkan keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Saya baca Alkitab tiap hari ya, sejak tahun 2016 saudara. Saya baca Alkitab setiap hari saudara. Hidup saya ya semakin diubahkan, semakin berkemenangan saudara. Setiap hari saudara ya. Anda tidur lega, bangun segar. Dengan apa? Melakukan firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Makanya saudara-saudara, kalau Anda praktik itu firman Tuhan. Saya kasih contoh ya. Kalau Anda marahan sama istri, pernah marahan gak sama istri? Pendeta juga bisa marahan sama istri. Suami istri ya. Kalau Anda gesekan, marahan ya, kalau saya sudah bilang sama istri di rumah tangga, kita lakukan apa yang Tuhan Yesus ajar. Apa itu? Kesusahan sehari cukuplah sehari. Janganlah kamu khawatir. Ya, bukan cuma soal kekhawatiran, bukan cuma soal pergumulan saudara, tapi juga dalam soal marah, dalam soal perselisihan. Makanya kita udah bilang jam 6 sudah selesai. Ya, jadi kalau orang marah 1 jam dia sudah bisa selesai di hati. Paling tidak di hatinya sudah selesai, itu sudah aman saudara. Apalagi kalau suami istri sudah datang bilang, saya minta maaf, saya mengasihi, saya mengampuni kamu. Orang-orang seperti itu tidurnya lega, bangunnya segar. Berapa banyak orang yang bangun pagi, tiap pagi mukanya kayak pepaya saudara. Bangun pagi, waduh hari ini orang Manado bilang soe. Tapi kalau bangun pagi hari, terima kasih Tuhan, saya bersyukur, saya sehat, hati saya bersih, sepanjang hari penuh dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Apakah Anda siap menanti kedatangan Tuhan Yesus? Terima itu firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa saudara-saudara. Jangan jadi orang Kristen yang tidak tahu isi Alkitab. Kalau Anda tidak tahu isi Alkitab, Anda mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran di luar sana. Di luar sana banyak nabi palsu, banyak rasul palsu. Banyak ya, sekarang ini bukan cuma dokter yang malpraktek, banyak pendeta malpraktek di luar sana. Banyak apa saudara, penginjil malpraktek, ngaku-ngaku Kristen padahal bukan Kristen. Saudara waspada saudara. Makanya saudara, kalau kita mau sambut kedatangan Tuhan Yesus, di sini dikatakan di ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Waktu Yesus datang kembali kedua kali,
Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan menghakimi orang yang percaya dan tidak percaya. Oh, dia akan menghakimi orang yang setia dan tidak setia. Dia akan menghakimi segala pekerjaan-pekerjaan kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus hakim yang adil, tapi dia juga pembela kita. Saudara-saudara, makanya saudara, mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya berdoa firman Tuhan akan menjadi terobosan buat kita. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus kepada setiap orang yang menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman yang ada di Sahabat Skylight dan bahkan di platform-platform akun-akun Pendeta Raymond Mantik, kami berdoa lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mereka mengalami terobosan dalam kehidupan. Mereka mengalami lawatan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, pemulihan terjadi buat keluarga-keluarga yang ada. Kalau keluarga-keluarga yang sedang bertikai, yang sedang berselisih, bahkan ada keluarga-keluarga seperti di ujung tanduk saat ini, kami berdoa ada pemulihan oleh firman Tuhan. Kalau ada anak-anak muda yang merasa terhilang, merasa hidup penuh dosa dan hidup tidak berarti, bahkan ada pikiran yang mau mengatakan saya mau bunuh diri dan sebagainya, kami berdoa kasih Tuhan datang melanda, kasih Tuhan datang memulihkan dan membaharui. Kalau ada orang-orang yang sakit di luar sana, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit sehingga imannya tergoncang dan bertanya, apakah Tuhan menjawab doa saya? Apakah Tuhan menyembuhkan saya dari segala sakit penyakit? Mari kita satu hati kita berdoa di dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan. Bapa Surgawi, kami percaya Yesus Kristus tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dokter dunia boleh berkata tidak ada jalan. Dokter dunia boleh berkata hidupmu tinggal 3 bulan, tinggal 6 bulan, atau tinggal 1 tahun lagi. Tapi kami punya dokter di atas segala dokter, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Segala sakit penyakit apapun saat ini yang ada dalam tubuh anak-anak Tuhan atau tubuh para sahabat Skylight, sakit apapun itu kami berdoa kelepasan kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat setiap orang-orang yang mengalami berbagai beban dan tekanan dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang mengalami kepahitan, kebencian, amarah. Orang-orang yang mengalami putus asa, kecewa, kepahitan, ketakutan, kegelisahan, stres, depresi, dan ingin bunuh diri. Kami berdoa kelepasan daripada Tuhan, kelegaan daripada Tuhan mengalir, mengalir, mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat Skylight 91 FM. Tuhan memberkati radio ini menjadi radio yang akan memancarkan terang Tuhan, memberitakan kabar kasih karunia, memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan firman Tuhan. Engkau mengurapi pemilik dari Skylight FM ini, ya, 91 FM. Engkau memberkati hambamu Pak Herman Kemala. Tuhan berkati, beri kuat, sehat, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan, urapan baru daripada Tuhan turun ke atas anakmu ini, ke atas hambamu ini. Memberkati segala pekerjaan pelayanannya yang dia sedang kerjakan. Tuhan Yesus berkati, jadikan berhasil, memuliakan nama Tuhan. Usaha-usaha yang dikerjakan, baik yang ada di tempat ini, di Merciful Building, maupun usaha-usaha yang lain, Tuhan buka jalan, berkati. Tuhan yang tolong, Tuhan yang bela hambamu. Bahkan setiap staff-staff yang ada di Skylight dan setiap karyawan pekerja yang ada di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Setiap orang yang datang berbelanja di Merciful Building ini, ya Tuhan, mengalami damai Tuhan, sukacita. Bahkan mereka merasakan hadirat Tuhan ada di sini.
Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke, terima kasih Pastor Raymond Mantik yang malam hari ini sudah memberkati kami ya. Bagaimana kita menyambut atau mempersiapkan diri menjelang sambut kedatangan Tuhan Yesus. Luar biasa, Tuhan memberkati Pastor bersama pelayanan dan pelayanan online-nya juga ya. Tuhan memberkati sama Amin, amin. anaknya tercinta. Oke, sahabat Skylab, kita jumpa lagi bersama Pastor Raymond di lain waktu mungkin di acara yang berbeda juga ya.